Keistimewaan dalam kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri. Joseph Campbell. Perhatikan dua bola yang berwarna ungu ini. Jika dua bola warna ungu ini adalah kongruen, menurut kalian apa itu kongruen? Ya, dua benda dikatakan kongruen. Tentunya kalian bisa lihat contoh dua gelas, dua bola, dan dua koin. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Baik, kalau kita belajar mengenai kongruensi bangun datar, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada dua buah trapesium. Di sini ada trapesium A, B, C, D dan P, Q, R, S. Ini dan ini. Kedua trapesium ini dikatakan kongruen. Nah, simbol kongruen adalah seperti ini, anak-anak. Anak-anak bisa memperhatikan di sini. Ini adalah simbol kongruen. Ingat, tadi kalian sudah melihat sebuah dua benda dikatakan kongruen, yaitu bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, kalau kita berbicara mengenai kongruensi bangun datar, ada dua hal yang paling penting. Yang pertama, di sini adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat di sini panjang AB ini akan sama dengan panjang PQ. Panjang BC ini akan sama dengan panjang QR ini. Sedangkan panjang CD akan sama dengan panjang SR. Seperti ini. Begitu juga dengan panjang AD sama dengan panjang PS. Nah, ini adalah syarat di mana sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Yang kedua, sudutnya. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita amati sudut A dengan sudut B harus sama. Nah, sudut B di sini dengan sudut Q, kebetulan ini 90 derajat, maka harus sama. Sudut R dengan sudut C, sudut D dengan sudut S. Ini adalah pembelajaran mengenai kongruensi bangun datar. Ingat ya, kata kunci di sini adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat contoh nomor 2. Di sini ada kata kunci trapesium KLMN. Ini adalah kongruen dengan trapesium PQRS. Ingat, kasus ini trapesiumnya cuma dibalik ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan panjang KL? Nah, kita lihat KL, panjang KL ini akan sama dengan panjang SR. Kita tuliskan di sini sama dengan SR, yaitu 8 cm. Panjang KN, panjang KN ini ya, ingat di sini KN di sini panjangnya sama dengan yang di sini, yaitu QR. Sedangkan panjang PQ di sini ya, panjang PQ akan sama dengan NM. SP di sini akan sama dengan ini, yaitu LM. Nah, kita tinggal menuliskan saja panjangnya. QR ini 3,5. PQ, panjang PQ di sini adalah NM, sama 5 cm. SP, panjang SP di sini sama dengan ini, yaitu 3,2 cm. Cukup mudah ya. Nah, kemudian kita kalau mencari besar sudut, perhatikan di kelas 7 kalian sudah belajar mengenai sudut dalam segi 4. Kalau di sini 120 derajat, di sini tentunya 60 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Sudut yang berdekatan ya, jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Sedangkan di sini yaitu 70 derajat. Ingat ya. Dari sini kita bisa tuliskan sudut K, K-nya yaitu 60 derajat,
L yaitu 70 derajat. Sedangkan sudut P-nya berapa di sini? Sudut P sama dengan sudut M. Sedangkan sudut Q akan sama dengan sudut N. Di sini adalah 110 derajat, sedangkan di sini adalah ini sudut ya anak-anak ya, sudut N yaitu 120 derajat. Sudut R yang di sini, sudut R di sini akan sama dengan sudut K yaitu 60 derajat. Sudut S akan sama dengan sudut L yaitu 70 derajat. Cukup mudah ya. Perhatikan gambar, dua benda dikatakan sebangun. Kata kuncinya adalah bentuknya sama, ukurannya yang berbeda. Baik, kita lanjut belajar mengenai kesebangunan bangun datar. Ingat, dua buah benda dikatakan sebangun, bentuknya sama tapi ukurannya yang berbeda. Anak-anak, kita lihat kesebangunan bangun datar. Simbol kesebangunan adalah seperti ini. Ini kebetulan saya memiliki sebuah contoh yaitu trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN. Ini adalah simbol dari kesebangunan. Ingat, kata kunci di sini ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini memiliki sebuah perbandingan. AB dan KL itu sama, bisa saya tuliskan AB per KL, BC dan LM dan seterusnya. Ingat, ini harus memiliki sebuah perbandingan yang sama. Ya. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat, sudutnya harus sama besar di sini. Sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Ya, ada dua kata kunci di sini. Ini kita akan membuktikan persegi panjang PQRS sebangun dengan KLMN. Ingat, di sini kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Ingat, ada 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Saya tuliskan langsung. PS di sini 2 cm, di sini 3. Saya bisa tuliskan di sini 2/3. PQ di sini 4 otomatis karena ini adalah persegi panjang. PQ-nya 4. KL-nya 6. Kita bisa sederhanakan di sini 2/3. QR di sini 2. Di sini juga sama per 3. SR-nya di sini 4. Di sini adalah 6. Kalau kita sederhanakan bentuknya seperti ini, anak-anak bisa perhatikan yang saya lingkari di sini. Ketika memiliki sebuah perbandingan yang sama, maka ini bisa dikatakan sebangun. Tapi di sini ada syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama. Sudut P sama dengan sudut K, Q sama dengan sudut L, R di sini sudutnya sama dengan M, sudut S sama dengan sudut N. Keempatnya besarnya adalah 90 derajat. Jelas karena ini adalah sebuah persegi panjang. Sangat mudah ya. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada dua buah layang-layang. Layang-layang ABCD. Di sini ABCD sebangun ya dengan PQRS. Ya, anak-anak tolong diperhatikan di sini. Nah, tentukan panjang CD. CD-nya kalau di sini misalkan ini panjang CD ya, di sini kita bisa menggunakan konsep perbandingan AD per PS sama dengan CD per SR. Kita dapatkan AD-nya yaitu 14/10 ya. Kemudian CD di sini panjang CD per 14. Seperti ini, kemudian dikalikan silang. Ya, kita dapatkan 10 CD sama dengan 196. Jadinya itu 196 dibagi 10, 19,6. Cukup mudah ya.
Kita lihat contoh nomor 3, ada sebuah permasalahan yaitu sebuah foto ukuran 4x6. Tentunya satuannya cm, ditempel pada karton. Ini kartonnya tidak tertutup ya, tidak menutupi foto. Di sebelah kanan, kiri, atas berjarak 3 cm. Anak-anak bisa lihat di sini jaraknya 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, tentukan lebar karton di bawah yang tidak tertutup foto. Nah, di sini saya misalkan adalah X. Anak-anak bisa memperhatikan langkah pertama ketika menyelesaikan permasalahan ini, saya akan buat menjadi 2 bagian. Di sini adalah kartonnya, sedangkan gambarnya saya letakkan di sebelah sini. Cukup mudah ya. Nah, anak-anak bisa melihat di sini karton, panjang kartonnya berapa? Kita lihat. Dari sini ke sini adalah 3, sedangkan ukuran di sini adalah 6. 3 ditambah 6, jadi dari sini adalah 3. Dari sini sampai sini adalah 6, dari sini ke sini adalah X. Maka 3 tambah 6 ditambah X sama dengan 9 plus X. Sedangkan di sini panjang dari sini ke sini adalah 10. Dari mana kok bisa dapat 10? Karena di sini adalah 3, di sini 4, di sini 3. 3 ditambah 4 tambah 3 adalah 10 cm. Sedangkan fotonya di sini kita dapatkan yaitu 4 dan di sini adalah 6. Nah, kalau sudah kita bisa menggunakan seperti ini. 10 per 4 sama dengan 9 ditambah X per 6. Kemudian saya sederhanakan di sini, saya bagi 2. Di sini 5, di sini 2. Seperti ini. Kemudian saya kalikan silang. 2 kali 9 adalah 18. 2 dikali X adalah 2X. 5 kali 6 adalah 30. Kemudian 2X sama dengan 30 dikurangi 18. Kita dapatkan 2X sama dengan 12. X-nya yaitu 12 per 2. X-nya adalah 6. Nah, jadi kesimpulannya adalah lebar karton di bawah adalah 6 cm. Nah, lebarnya gimana? Yang di sini adalah 6 cm. Cukup mudah ya anak-anak untuk belajar kesebangunan. Anak, jadi kesimpulan untuk 2 bangun segi N atau banyak, di sini adalah poligon, N-nya pasti lebih besar atau sama dengan 3 ya. Dinyatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat. Syaratnya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang tentunya. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk kesimpulannya kita dapatkan bahwa 2 bangun segi banyak atau poligon, ini saya berikan segi N, N-nya lebih besar atau sama dengan 3, dikatakan sebangun jika memiliki 2 buah syarat. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, tolong diperhatikan. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, cukup untuk pembelajaran di ini. Kita sudah belajar mengenai kongruen dan kesebangunan. Bangun